waktunya baik untuk pengajian. Doakan saya seperti mereka, Kiai. Mendengar kalimat ini saya optimis. Ternyata seburuk-buruknya orang masih mau untuk melakukan kebaikan. Tapi satu ketika saya jalan bersama rombongan ustadz pulang pengajian, saya diantar pulang melewati klub malam. Begitu melihat mbak-mbak yang bajunya seksi dengan banyak tato yang ada di tubuhnya, ada salah satu ustadz yang bilang, dasar ahli maksiat, malam-malam waktunya dihabiskan untuk kemaksiatan. Coba Anda lihat, ahli maksiat melihat orang baik dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, sementara orang baik melihat orang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Karakter kiai itu adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu harus memandang umat dengan kacamata kasih sayang, tidak boleh memandang dengan kacamata kebencian. Kenapa? Karena bahkan ahli maksiat pun masih boleh untuk masuk surga selama dia mau bertaubat. Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Saya kemarin baru pengajian dari Batam. Di situ ada lokalisasi namanya lokalisasi Penundan. Aku mampir, Cok. Gak bahaya, tahur. Yang bahaya itu kamu jomblo, tapi nulis status WA malam Jumat, malam sunnah Rasul. Jomblo kok statusnya malam sunnah Rasul. Sunnah Rasul kok nganggo sabun, goblok. Tapi lebih goblok lagi panitia pengajian dari tadi nggak ada suguhannya. Aku haus. Aku tengok corona suguhan. Ternyata di Kalirejo kalau minta minum harus ngomong dulu. Oh, ini pasangan suami istri. Dia ndredeg ketemu aku. Kopinya mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya teringat, saya ngaji di lokalisasi itu hanya sekitar jarak 500 meter. Itu mbak-mbak germonya itu hadir, mbak-mbak PSK-nya juga hadir, tapi gak kelihatan om mereka pakai jilbab. Mereka bilang, panitia Gus, di sini banyak para PSK penggemarnya Gus Miftah. Wow. Saya bilang, Mbak, mau nggak kalau saya kasih mukena? Saya itu punya torekot. Torekot saya itu apa? Bagi-bagi mukena untuk para PSK dan pura. Kopi. Aduh yuk kene lho. Pak Leni ya. Santet meteng lho. Lah wong kiai ini ganteng, tutupi kopi kok ya ungu. Ungu kan warna janda. Emangnya aku penggemar janda? Oh. Ngopiin gue salam. Saya harus ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Malam Jumat bro. Malam Jumat aku 10 dino lagi ketemu bojoku ya. Apa? Jomblo? Nyimak? Kamu jomblo? Santai saja. Sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin.
Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Santai, jomblo itu free hatin. Jomblo itu nggak butuh dibela, tapi butuh dibelai. Jomblo itu nggak butuh quote, tapi butuh pasangan. Insyaallah kamu segera berjodoh ya, dengan janda anak 15. Dan Pak, saya kurang serap dengan suara soundnya ya. Agak kenceng dikit, bangun. Coba dibenarkan. Tadi pas dipakai Mbak Kosima enak. Monitor. Cek. Jadi kalau besar dikit kok bengung, agak kecil nggak ada suaranya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujudnya, cewek diragati oke diuntal kancane. Wongnya ya tekoi. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabnya hijau. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang dianggap ahli maksiat sekalipun masih ada rasa cinta kepada orang-orang soleh? Karena cahaya kebaikan itu nggak mungkin mati. Kenapa kok saya itu sayang banget sama mereka? Gusmi Hamim Jazuli, wali dari Kediri, beliau mengatakan apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Itu potong begini aja. Mau rano saya ki bojo. Iki lurai. Oh tuh. Ora panas mosok lurah rupane kaya ngene ya ora panas. Weteng aja gede-gede. Wong lanang iki lek wetenge gede iki biasane manuke cilik. Ora percaya? Ayo kita sepil. Masuk. Paling sak pentil. Telat-telatnya gisut. Ini malam Jumat ya, Rizan. Aku sudah berapa malam Jumat gak ketemu sama istriku. Kan aku jadi ingin. Kekuk. Namanya bukan kekuk, cike. Saya ini besok berangkat ke Cirebon, Jakarta, langsung bablas pengajian di salah satu kota di Taiwan. Nah, saya itu masuk Taiwan pertama kali, Gus, itu tahun 2017. Itulah pertama kali saya tahu bahasa cike. Jadi saya pulang pengajian, ada bapak-bapak nyamperin saya. Oi, cike. Kan aku nggak tahu artinya, saya diam. Bapaknya teriak lagi, oi, cike. Akhirnya saya jawab, yes, cike. Begitu saya masuk kamar saya didatangi sama bapaknya, diketok dari luar. Tok. Oh, cike. Saya batin. Kok cangkeme cake-cik wae iki. Saya telepon panitia pengajian yang ada di Taiwan. Waktu itu di kota Kaohsiung. Mas, ada orang mendatangi saya. Saya dikejar ke kamar. Lah emangnya tadi orangnya ngomong apa, Bah? Ngomong cike. Abah jawab apa? Yes. Cike itu artinya apa? Saya tanya. Oh, alah, Bah. Cike ini kun jenengan ditawani kelon. Lah karena saya nggak tahu artinya, saya jawab yes. Coba kalau tahu, oke. Maka nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya, katakan sama suamimu, Papa, cike. Nanti Gus Alam pulang ketemu istri langsung bilang cike. Orang kaya lurai Kalirejo malah nyanyi. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, banjur aku budal patroli. Terus metu bengi, gugah rondo etan kali. Endi lurai mau kok ilang? Lurah, ini wae ngopo ning kono?
Kita iringi kedatangan Pak Lurah dengan menyanyikan lagu La ilaha. Ini Lurah. Lah kotane yo gede men. Gede manungnya cilik iki. Sawah kabupaten kabeh Pak Lurah. Tapi Lurahnya boys lho. Masa belangon karo ndase gede ndase. Antik. Ini manusia antik. Besok mati dia. Malah ning kono ra piye ra. Mau ke sing gejeblos apa ora ya? Gejeblos ning ngene. Ora masang ora perlu. Ternyata apa? Seburuk apapun manusia itu di hadapan manusia yang lainnya, dia masih ada cahaya keimanan. Mat, iki sapa men? Kan nanti di kamera jadinya nggak bagus. Ya kalau yang lewat babak Osima tombol ngantuk. Harus tuwe elek kemana? Oh RT mantan ART ngerangkep mantan lurah. Wong kok geleman mantan lurah jadi RT. Kuwi mau cah mau. Ya wis. Semoga panjang umur cah mau ya. Jadi ini mana tak ajar. Ngerti gon sempit malah wirawiri. Maka tadi Gusmi bilang apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Kenapa kita memandang orang lain dengan kacamata hakikat? Supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa kita memandang diri sendiri dengan kacamata syariat? Supaya lebih hati-hati, supaya lebih waspada. Ketatlah terhadap diri sendiri, tapi longgarlah kepada orang lain. Jangan dibalik. Kalau sama orang lain ketat, sama diri sendiri longgar. Kalau ada orang bermaksiat, seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Tetapi ketika punya salah, seringkali kita menjadi pengacara bagi diri kita sendiri. Maka, nyuwun sewu, cara menumbuhkan itu adalah dengan mencintai orang soleh. Dan saya bersyukur di Kendal ini banyak orang soleh. Amin. Di Kendal ini banyak walinya Allah, termasuk abahnya Gus Alam, almarhum almaghfurlah Abah Dimyati Rois. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau menjadi wasilah besok di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Abah Dimyati Rois. Amin. Saya tadi di sana cerita betapa saya itu mencintai Abah Dim dan betapa Abah Dim itu sayang sama saya. Beliau itu mau meninggal masih janjian sama saya. Saya janjian sama Gus Alam sowan hari Jumat jam 5 sore. Beliau meninggal malam Jumat. Hari Kamis saya ngaji di Pantura. Saya telepon Gus Alam. Gus, benjang di Tenggo Abah di Al-Fadil wal Fadilah 2 jam 5 sore. Ternyata apa? Itu janjian saya terakhir dengan beliau. Jam setengah 2 malam, tepatnya jam 1:04, saya dikasih kabar Abah Dim telah berpulang. Saya langsung dari Pantura, dari Pati ke Kendal. Makanya sahabatnya Gus Alam ini yang datang pertama kali ke pondok saya. Saya bilang sama Gus Alam, sahabat itu seperti tangan dan mata. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih hebat dibandingkan 1000 orang teman yang hanya melihat canda dan tawamu. Saya temani beliau. Saya ke Al-Fadil wal Fadilah, kita ukur makamnya Abah Dim. Karena siang itu saya harus ke Jakarta. Saya harus ceramah di hadapan Bapak Presiden. Maka ketika saya ceramah di hadapan Bapak Presiden, saya minta hadiah Fatihah untuk Abah Dimyati Rois. Saya bersyukur ketika beliau meninggal, saya ada di Pantura. Maka saya alhamdulillah
orang pertama yang menggali makamnya Abah Dimyati. Pertanyaannya adalah, kenapa itu saya lakukan? Kembali kepada kaulnya Imam Syafi'i, uhibbus sholihin. Cintailah orang soleh, karena kita merasa bukan orang soleh. Kalau merasa hatimu banyak salah, tanamkan di hatimu untuk mencintai orang soleh. Maka tombo hati iku 5 perkara nih. Salah sijinya apa le? Wong kang soleh kumpulon. Lali an-ana labim syafaat. Orang soleh itu bisa memberikan pertolongan. Saya kasih contoh konkret. Anda kan tahu, saya itu mendapatkan penghargaan dari LEPID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 5 kategori. Salah satunya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Bahkan ada yang dilukis di bokong mobil sedot WC. Pas neng cangkeme sedotan kayak digambari cangkemku. Kuatnya apa? Silitmu adalah rezekiku. Yang mau saya ceritakan bukan itu, Gus. Di Kalimantan Selatan itu ada mbak-mbak hamil 3 bulan pernikahan dengan suaminya. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Begitu tidur ngelindur nyebut nama Gus Miftah setiap malam. Untung yang hamil anak pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang hamil anak Kalirejo, pasti orang curiga, jangan-jangan bapaknya saya. Emang aku codot. Anaknya ini matur sama bapaknya, Pak, mbok ke Jogja, minta ucapan doa dari Gus Miftah atas kehamilan saya. Anaknya merengek, akhirnya di usia 4 bulan kehamilan, bapaknya berangkat ke Jogja dengan membawa uang 500 atau 300 ribu, saya lupa. Sampai Banjarmasin duitnya habis, mau nyebrang ke Semarang. Dari pelabuhan Banjarmasin mau ke Semarang uangnya habis. Dia bingung, balik gak enak sama anaknya, bablas gak punya uang saku. Ada truk lewat, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Dikejar sama bapaknya ini, ketemu dengan sopirnya. Pak sopir, jenengan mau kemana? Saya dari Banjarmasin mau pulang ke Magelang. Saya habis nganter sayur dari Magelang ke Banjarmasin. Kenapa kok itu truknya digambari Gus Miftah? Saya muhibbinnya Gus Miftah, saya jamaahnya Gus Miftah. Lah bapak mau kemana? Dijawab, saya itu pengen sowan Gus Miftah di Jogja, saya nggak punya uang, uang saya habis. Apa yang dikatakan sopir ini? Pak, kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Ayo bapak berangkat ke Jogja, saya antar naik truk saya. Coba Anda bayangkan, hanya gambarnya Miftah memberikan pertolongan bagi orang yang kehabisan uang. Bagaimana kalau di dalam hatimu mencintai orang soleh? Bagaimana kalau dalam hatimu mencintai Rasulullah? Bagaimana kalau dalam hatimu mencintai para ulama dan kiai? Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Rasulullah. Amin. Mila jenengan iku nyuwun jauh lu nggoten mriki. Wis ora usah duwe rasa galau risau. Walaupun duduk apa adanya, diniati tirakat sebagaimana tirakatnya para pejuang untuk membawa Indonesia merdeka. Kalau hari ini Anda duduk di sini karena tirakat, insya Allah anak cucumu yang bakal mendapatkan kemuliaannya. Amin. Hatinya mencintai orang soleh. Lebih bombastis lagi, Gus. Di Banjarmasin ada klub malam, karaoke. Ada mbak-mbak purel dadanya ditato Gus Miftah. Fotonya ono Pak Lurah ning kene. Sepil matamu sepil. Pak Lurah gak bakal kuat. Pengusaha karaoke-nya telepon saya, Gus, ini ada fans-nya Gus Miftah mau video call sebentar boleh? Oh boleh. Siapa Pak? Yang dadanya ditato Gus Miftah. Ternyata begitu video call bener ning dhuwur susu nih Gus Miftah. Saya langsung delok, wow. Wow. Selebel. Saya bilang, Mbak, kamu kenapa dada kamu ditato Gus Miftah? Gus, dulu saya pernah ikut pengajian Gus Miftah di kafe Jogja. Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya.
Saya berharap dengan tato di dada saya ini tanda cinta saya Gus Miftah. Walaupun kita tidak bisa bersama di dunia, saya berdoa supaya kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Saya bilang, Dok, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Napa bah kurang mudun titik? Maksud saya apa? Cinta kita kepada orang soleh itulah yang akan membawa kebaikan bagi kita. Maka sejarah mencatat banyak pahlawan bangsa jadi orang besar. Kenapa? Karena cintanya kepada ulama. Maka malam hari ini akan saya sampaikan bagaimana gambaran tokoh-tokoh yang mencintai ulama sehingga mereka menjadi orang besar. Ceramah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selesai.